Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, kita tadi sudah selesai melakukan peribadahan di hari Minggu. Dan kini kita akan melakukan bersama, belajar mungkin lebih tepatnya Bapak Ibu, untuk rencana pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilakukan di minggu yang akan datang. Jadi ini adalah sebuah metode yang baru yang kita lakukan di masa pandemi, di mana perjamuan kudus akan kita laksanakan dengan metode live streaming, dan ada pendeta dan juga jemaat yang bertugas yang juga hadir di gereja ini yang juga akan mengikuti perjamuan kudus di gereja dan di rumah panjenengan masing-masing dengan mengikuti panduan yang dipimpin oleh pendeta sebagai pelayan tertahbis untuk menjalankan perjamuan kudus. Mengingat bahwa ini adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, maka kita akan melakukan semacam sosialisasi begitu Bapak Ibu dan Saudara agar kita bisa memahami bagaimana nanti prosesnya di rumah masing-masing dan bagaimana roti dan anggur yang tentu ini khusus ya, tidak seperti roti dan anggur yang biasanya bisa diedarkan di gereja seperti sebelum-sebelumnya kita melakukan perjamuan kudus sebelum pandemi. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hal pertama yang perlu kita persiapkan di dalam mengikuti atau melakukan perjamuan kudus di rumah secara live streaming adalah yang pertama, panjenengan sami di tengah keluarga perlu menyiapkan sebuah tempat, katakanlah meja mungkin seperti ini Bapak Ibu, sebuah tempat yang layak ya, karena kita meyakini bahwa roti dan anggur itu adalah spiritual eating, makanan rohani begitu, sehingga tentu seperti kita memperlakukan makanan-makanan yang kita makan setiap hari pun dengan baik, maka kita juga perlu menyiapkan tempat yang juga cukup dan juga baik untuk meletakkan roti dan anggur. Syukur-syukur kalau panjenengan itu menjalankan atau melakukan perjamuan kudus bersama dengan keluarga, maka konsep perjamuan itu ya bisa juga dilakukan dengan meletakkan di meja, orang duduk di sekitarnya, atau kalau panjenengan sendirian di rumah juga bisa melakukan dengan cara yang lain selagi itu diletakkan di tempat yang baik. Begitu ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang hari ini menyaksikan sosialisasi ini, yang perlu pertama disiapkan tempatnya dulu, seperti itu. Nah lalu bagaimana soal teknis pelaksanaannya? Seperti biasa di ibadah-ibadah hari-hari yang sebelumnya begitu ya. Nanti kan tentu setelah ada di dalam tata ibadah kan nanti ada bagian yang menyebutkan mengenai tata liturgi khusus perjamuan kudus. Nah begitu sampai di tata ibadah itu Bapak Ibu di bagian tata liturgi perjamuan kudus yang khusus itu tadi, maka nanti akan dibacakan terlebih dahulu pertelaan oleh pendeta. Akan dibacakan terlebih dahulu pertelaan tentang perjamuan kudus. Diharapkan panjenengan sami mendengarkan dengan sungguh-sungguh seperti selayaknya sedang beribadah di dalam gedung gereja, karena pertelaan itu merupakan pemaknaan pengantar kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Jadi jangan ditinggal Bapak Ibu, maksudnya lagi pertelaan tak tinggal begitu, tidak seperti itu tapi kita memang sudah harus duduk berkumpul mengikuti, mendengarkan dengan kusyuk. Sebab kalau kita tidak memahami dengan sungguh pertelaan itu dan menghayatinya, yaitu roti sekedar roti, anggur sekedar anggur, minuman biasa yang seperti sehari-hari kita minum, tidak ada yang khas, tidak ada pemaknaan bahwa ada makna pengorbanan Kristus di dalamnya. Jadi di dalam pertelaan kita sudah duduk, kita sungguh-sungguh menghayatinya untuk masuk kepada pengantar. Pengantar itu mengantarkan kita masuk kepada liturgi khusus sakramen perjamuan. Dan setelah itu akan ada doa yang dipimpin oleh pendeta Bapak Ibu, dan kemudian akan masuk kepada
Pananting, kita memasuki lagi secara lebih mendalam, kita mempersiapkan diri kita secara lebih mendalam lagi secara pribadi, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menghayati perjamuan kudus yang kita lakukan secara live streaming. Jadi kusyuk tidak kusyuknya perjamuan kudusnya itu tidak berpatokan kepada ini dilakukan secara onsite atau live streaming. Kusyuk tidak kusyuknya itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Jadi maka mari di bagian penanting nanti, di bagian kesaksian, ungkapan iman secara pribadi, kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh dan meyakini meskipun kita tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi Roh Allah itu hadir di segala tempat, waktu, dan dimanapun. Begitu Bapak Ibu. Dan begitu setelah menyatakan kesanggupan, kita akan masuk kepada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Bapak Ibu, tentunya nantikan roti dan anggur ini sudah didistribusikan sebelumnya, betul ya, sudah diterima oleh panjenengan sami di kelompok dan di dalam keluarga sesuai dengan yang sudah didaftarkan untuk bisa mengikuti sakramen perjamuan di minggu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, nantinya yang akan saya lakukan juga secara live dan panjenengan bisa mengikuti di gereja adalah di hadapan saya akan tetap ada roti dan juga anggur. Karena ini adalah perjamuan kudus Tuhan ya Bapak Ibu, tetap akan ada roti dan anggur. Dan nantinya juga jemaat-jemaat tetap ada yang hadir ke gereja karena mereka bertugas mengikuti ibadah. Mereka juga sudah diasumsikan sudah mendapatkan roti dan anggur itu. Seperti yang bisa dilihat saya bersama Mbak Michelle dan Pak Hengki, kita asumsikan Mbak Michelle sudah mendapatkan roti, begitu juga dengan Pak Hengki sudah mendapatkan roti yang diperoleh dari kelompoknya masing-masing. Dan nantinya Bapak Ibu, karena di rumah panjenengan, roti dan anggur itu sudah diletakkan di meja yang tadi disiapkan, maka nantinya panjenengan juga akan dipandu dan diarahkan untuk melayani anggota keluarga panjenengan. Monggo siapa yang dipilih sebagai pelayan sakramen di rumah masing-masing. Bisa kepala keluarga atau biasa yang tertua atau monggo disepakati saja. Dengan demikian nantinya kita di rumah panjenengan sami juga mungkin katakanlah bisa ini nggih mengedarkan roti dan juga anggur ini Bapak Ibu. Saya rasa untuk menjaga kesehatan atau tetap pada protokol kesehatan meskipun itu anggota keluarga sekalipun ya Bapak Ibu, bisa diedarkan begitu, katakanlah seperti ini, lalu anggota keluarga mungkin bisa dibantu Pak. Nah, contoh aja ini, mengambil satu begitu ya Bapak Ibu, lalu yang anggota keluarga yang lain mengambil satu begitu ya, sudah mendapatkan semuanya sudah mendapatkan, dan setelah itu panjenengan juga mengambil satu sebagai yang tadi melayani nggih. Katakanlah ini saya di tengah keluarga saya melayani, panjenengan juga mengambil satu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah bisa dipastikan kurang lebih nanti akan ada waktu yang cukup untuk semua anggota keluarga terdistribusikan begitu. Karena nanti yang di sini kan juga tetap melakukan Bapak Ibu. Kita juga tetap akan menunggu panjenengan. Kita laksanakan bersama sakramen ini. Dan ketika akhirnya semuanya sudah mendapatkan roti dan anggur, maka saya di sini akan mengajak Bapak Ibu juga untuk mengangkat hosti roti dan anggur ini yang menjadi simbol tubuh Kristus. Nah, sebagai pembelajaran untuk kita semua, karena ini kita juga baru ya Bapak Ibu, ini cukup unik. Maka kita akan lihat bagaimana cara membukanya. Jadi rupanya di sini ada roti hosti Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah ini bisa lebih sedikit kelihatan. Semoga kelihatan yang ada di rumah ya.
Ya, oke. Baik. Bapak Ibu, ini ternyata ada dua sisi ya, atas dan juga bawah. Yang atas ini adalah hostinya, rotinya, lalu yang di bawah ini adalah anggurnya. Begitu ya. Jadi nanti yang pertama kali akan kita buka adalah yang hostinya, rotinya. Saya rasa tidak terlalu susah membukanya. Mungkin bisa sambil dibuka juga ya. Ini untuk berarti saja Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita buka bagian atasnya. Oke, dan rupanya ini mudah untuk dibuka. Begitu ya. Terlihat seperti ini. Ya, ini adalah hostinya yang bisa Bapak Ibu ambil seperti ini. Nah, begitu sudah diambil, ini bisa diletakkan yang anggurnya tadi. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk angkatlah roti yang menjadi simbol tubuh Kristus, dan penuh dengan ungkapan syukur, makanlah. Nanti akan ada panduan seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jadi jangan dimakan sendirian, karena kalau dimakan sendirian ya namanya bukan perjamuan bersama dengan umat Tuhan yang lain ya, jadinya ya dahar piambaan itu. Karena kita sebagai satu keluarga yang terikat meskipun berbeda tempat, ketika kita memakannya bersama sesuai dengan ajakan pendeta, maka itu akan menyatukan kita di dalam persatuan secara rohani bersama dengan Kristus yang kematiannya kita ingat dalam perjamuan kudus. Nah, kita asumsikan ini sudah dimakan ya Bapak Ibu. Kita asumsikan ini sudah dimakan. Dan seperti biasa kan kalau di gedung gereja pun ditunggu sampai selesai dahar roti kan. Dan setelah dirasa cukup, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih bahwa anggur yang ada di hadapan kita ini pun menjadi perlambang darah Kristus yang dicurahkan untuk mendatangkan penebusan bagi kita. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang hadir hari ini dan juga yang ada di rumah, kita bayangkan begitu, untuk membuka yang di bagian bawah, anggur tadi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mengangkat anggur yang menjadi simbol darah Kristus, dan dengan penuh keyakinan dan iman, minumlah. Nah, nanti begitu ya, lalu diminum. Dan dengan demikian, pelayanan sakramen perjamuan kudus secara online, secara daring live streaming itu setelah selesai dilaksanakan. Dan setelah itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih bisa diberesi lagi itu bekas tempat roti dan anggurnya, dibersihkan, diletakkan di tempat yang layak. Lalu setelah itu kita akan masuk di dalam doa bersama. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih jalannya atau teknis yang perlu kita persiapkan. Monggo nanti jika masih bingung, video ini bisa diputar beberapa kali, begitu sampai panjenengan semua, oh begitu caranya. Begitu kurang lebih, dan jika pun nanti masih kebingungan, bisa bertanya langsung kepada kelompok atau mungkin majelis atau penatua dan diakan atau bahkan ministerium sekalipun. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini sungguh sesuatu yang baru bagi kita semua, tapi mari kita belajar meyakini bahwa Roh Kudus Tuhan melampaui segala tempat dan waktu. Yakinilah Dia datang ke rumah panjenengan sami untuk hadir di dalam perjamuan kudus yang saudara lakukan bersama dengan keluarga. Makatan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Engki dan Mbak Michelle. Matur nuwun.